Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Madi dan NPM 2235 10882 dari kelas 5D. Ya, saya di sini akan mempresentasikan yaitu hasil dari mempelajari dan memahami tentang React Native deployment dari video YouTube. Yang pertama yaitu Expogo. Expogo sendiri yaitu aplikasi yang memungkinkan kita ini untuk menjalankan dan menguji aplikasi React Native yang telah kita kembangkan ini menggunakan Expo. Itu langsung dari perangkat kita seperti Android atau iOS ini tanpa memerlukan pembuatan atau instalasi manual. Mungkin caranya yaitu kita ini cukup menjalankan proyek yang telah kita buat ini dengan perintah expo start, lalu kita ini memindai QR code yang muncul dan aplikasi kita ini langsung terbuka di perangkat dalam hitungan detik. Soalnya itu kelebihan Expogo. Yang pertama ini mudah dan cepat. Ini kita ini tidak perlu repot untuk menginstal APK atau IPA setiap kali ada perubahan. Lalu yang kedua ini live reload. Artinya setiap perubahan kode kita ini langsung terlihat di perangkat kita secara real time. Yang ketiga ini integrasi fitur bawaan Expo. Artinya kita ini bisa memanfaatkan fitur-fitur yang bagus ini seperti akses kamera, lokasi, push notification, dan masih banyak lagi. Hanya Expo Pre-Build. Expo Pre-Build ini sendiri yaitu langkah untuk mentransformasi proyek Expo dari manage workflow ke bare workflow. Dengan pre-build ini, Expo ini akan menghasilkan folder natif yaitu Android, folder Android dan folder iOS di dalam proyek yang telah kita buat. Hal ini nih memungkinkan kita ini untuk melakukan perubahan langsung pada kode natif, yaitu seperti menambahkan library yang memerlukan konfigurasi natif atau mengedit file ini secara spesifik untuk Android atau iOS. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pastikan kita telah menginstal Expo CLI atau jika belum, lakukan langkah ini dengan perintah atau komen yaitu npm install -g expo -cli. Yang kedua ini jalankan perintah prebuild dengan perintah yaitu expo prebuild. Lalu setelah kita menjalankan atau membuat prebuild ini, kita masuk ke dalam kodenya yaitu untuk folder Android ini untuk mengedit kode natif Android, lalu pada folder iOS ini untuk mengedit kode native untuk iOS. Setelah itu jalankan aplikasi di emulator atau perangkat. Untuk Androidnya dapat menggunakan komen yaitu npx react native run Android. Untuk iOS-nya npx react native run iOS. Selanjutnya itu building with Xcode. Building with Xcode ini adalah proses mengembangkan dan kompilasi aplikasi iOS ini menggunakan integrated development environment atau IDE yang bernama Xcode. Jika proyek kita ini menggunakan bare workflow atau telah melalui proses pre-build Expo, kita akan menggunakan Xcode ini untuk menjalankan, menguji, dan menghasilkan file dengan ekstensi .ipa yang siap diunggah ke App Store. Kelebihan membangun aplikasi dengan Xcode ini yaitu yang pertama, kemampuannya untuk memungkinkan pengujian aplikasi langsung di perangkat fisik yang akan memberikan pengalaman lebih realistis dalam melihat kinerja aplikasi. Selain itu, Xcode ini juga memberikan kontrol penuh kepada developer untuk memanfaatkan berbagai fitur natif yang ada pada iOS, seperti akses ke hardware dan integrasi ke sistem operasi atau ke OS-nya. Xcode ini juga dapat digunakan untuk mendebugging dan optimasi aplikasi yang memungkinkan developer ini untuk menemukan dan memperbaiki masalah supaya lebih efisien sebelum aplikasi tersebut dirilis ke user. Langkah-langkah dari building with Xcode ini, yang pertama ini
kita membuka proyek di Xcode dengan perintah xed titik atau set spasi titik. Setelah itu di bagian atas aplikasi Xcode ini pilih emulator atau perangkat fisik. Misalnya ini menggunakan iPhone 14 Pro dan pastikan perangkat fisik tersambung jika ingin mengujinya langsung. Lalu kita dapat menambahkan akun Apple Developer, lalu kita pilih developer dan pastikan ini sertifikat serta profil provisioning ini sudah benar. Setelah kita membuat kodenya atau apapun itu, jika kita ingin mengujinya, tinggal klik run untuk menjalankan aplikasi di emulator atau perangkat. Lalu kita dapat menggunakan produk, pilih menu produk, lalu arsip untuk membuat file dengan ekstensi .ipa atau mengunggahnya langsung ke App Store. Setelah materi selanjutnya itu building toward Android Studio. Building toward Android Studio ini adalah proses untuk menjalankan, menguji dan menghasilkan file dengan ekstensi .apk atau .aab untuk aplikasi Android. Jika kita telah menggunakan React Native dengan Bare Workflow atau telah menjalankan Expo Pre-Build, kita perlu menggunakan Android Studio untuk mengelola, membangun, dan mendistribusikan aplikasi Android. Langkah-langkahnya yang pertama itu kita jalankan dulu Android Studio-nya, lalu kita klik open dan pilih folder Android dari proyek yang telah kita buat. Selanjutnya pada Android Studio kita membuka menu AVD Manager dan buat emulator jika belum tersedia atau jika kita ini belum membuatnya. Lalu unduh semua dependensi yang diperlukan dengan perintah npx rect min native run min android. Setelah kita mengedit dan menambahkan kodenya dan kita ingin menjalankan kode yang telah kita buat, tinggal klik tombol run di toolbar yang tersedia untuk menjalankan aplikasi di emulator atau perangkat fisik. Kita juga bisa menggunakan logcat pada Android Studio ini untuk memantau log aplikasi dan mengidentifikasi terjadinya error. Lalu untuk menghasilkan file .apk atau yang biasanya digunakan untuk instalasi langsung, kita dapat melakukannya itu dengan cara buka menu build, lalu pilih build bundle /apk, lalu pilih build apk. Yang selanjutnya itu Expo Application Service atau EAS. Expo Application Service atau EAS ini adalah rangkaian layanan yang disediakan oleh Expo untuk membangun, mengelola, dan menerbitkan aplikasi ini secara efisien. EAS ini dirancang untuk membantu developer ini memproses tahap-tahap penting seperti build, submit, dan deployment aplikasi di platform Android dan iOS dengan mudah. Bahkan ini jika kita menggunakan kode natif. Keuntungan menggunakan EAS ini meliputi otomatisasi proses developer aplikasi, lalu pembaruan cepat dengan EAS update, lalu serta build di code yang dapat ini menghemat waktu dan sumber daya lokal. Dengan EAS juga mendukung integrasi yang baik dengan Manage dan Bare Workflow ini serta menawarkan skalabilitas sehingga cocok untuk developer individu maupun tim besar seperti pada organisasi. Lalu layanan utama EAS ini terdapat 3. Yang pertama ini EAS Build. EAS Build memungkinkan ini kita membangun aplikasi secara otomatis di cloud tanpa memerlukan konfigurasi manual dengan Xcode ataupun Android Studio. Yang kedua ini EAS Submit. Dengan EAS Submit ini dapat membantu kita untuk mengunggah aplikasi yang sudah dibangun ke App Store untuk iOS atau Play Store untuk Android. Yang ketiga ini yaitu EAS Update. EAS Update ini memungkinkan kita ini untuk mengirimkan pembaruan aplikasi over the air tanpa perlu user itu mengunduh ulang aplikasi dari App Store atau Play Store. Mungkin sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.